Halo saudara-saudari dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap sehat selalu ya. Kembali lagi bersama saya Andre di channel ARS Movie. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah alur cerita film dari Korea Selatan yang berjudul The Sisters Scandal. Dari judulnya saja kita sudah bisa tebak apa yang akan terjadi di film ini. Sebelumnya, untuk membantu perkembangan channel ini, silahkan di subscribe dan di like video ini supaya kalian tak ketinggalan video seru lainnya dari ARS Movie. Jadi, langsung saja, inilah ceritanya. Kisah akan berfokus kepada dua orang perempuan kakak beradik. Si kakak bernama Yuni dan sang adik bernama Yuli. Yuni, sang kakak, berprofesi sebagai penulis naskah dan juga seorang sutradara. Sang adik bekerja sebagai staf di sebuah perusahaan rumah produksi film yang cukup ternama. Suatu hari saat di kantor, Yuli dipanggil ke ruangan direktur perusahaan itu yang bernama Don untuk membawakan berkas yang Don minta. Setelah memberikan berkas yang diminta oleh Don, Yuli dibuat terkejut oleh Don karena secara gamblang dan berattitude nol, Don mengajak Yuli untuk berkencan dan melakukan push rank bersamanya. Sebagai gantinya, Don akan mempertimbangkan naskah yang ditulis oleh kakak Yuli supaya bisa diproduksi menjadi sebuah film. Yuli yang sangat sayang kepada kakaknya merasa bimbang karena dia sangat ingin melihat kakaknya sukses. Namun di sisi lain, dia juga tak ingin dirinya digadawah oleh direktur engasan berattitude nol. Tetapi pada akhirnya dia menerima tawaran dari Don supaya dia bisa melihat kakaknya itu sukses. Dia pun lalu menghubungi Yuni dan mengatakan bahwa dia akan pulang telat malam ini. 이번 우리 언니 영화 팍팍 밀어줘. Di tempat lain, Yuni terlihat berada di sebuah kafe sedang menulis naskah sambil minum bir. Namun, sang pemilik kafe yang bernama John itu tiba-tiba datang membawakan berkuntum-kuntum bunga dalam buket dan langsung menyatakan perasaan sukanya kepada Yuni. Yuni terkejut bukan main karena dia sama sekali tak kenal dengan pemilik kafe itu, apalagi memiliki perasaan karena Yuni saja baru 2 kali mampir ke kafe itu. 처음 본 순간부터 아저씨 Berpindah lagi ke kantor tempat kerja Yuli, datanglah seorang aktris muda bernama Shiren ke kantor itu untuk menemui Don. Shiren datang ke sana bermaksud untuk menggoda Don supaya dirinya bisa dengan mudah dimasukkan ke dalam proyek-proyek yang akan dikerjakan oleh Don. Untuk memuluskan jalannya, Shiren pun dengan senang hati memberikan secelup 2 celup untuk Don. 우리 다 가서 하면 안 될까? 저 개새끼. Selanjutnya, Yuli pun ketemuan dengan kekasihnya dan mengingatkan kekasihnya itu untuk tidak lupa pada hari ulang tahun si Yuli nanti. Pacar Yuli dengan naluri buayanya mengatakan bahwa dia tidak akan pernah lupa dengan ulang tahun Yuli dan akan memberikan hadiah yang sangat cantik untuk Yuli. Yuli pun terlihat sangat senang dengan gombalan pacarnya itu. 그럼 해줘. Keesokan harinya, Yuli telah menyerahkan naskah yang ditulis oleh Yuni kepada Don. Don terlihat begitu kurang menyukai naskah yang ditulis Yuni itu. Namun karena dia sudah berjanji kepada Yuli, Don pun menelpon Yuni untuk datang ke kantornya nanti siang supaya mereka berdua bisa membicarakan naskah yang telah ditulis oleh Yuni. Dan singkat cerita, Yuni pun menemui Don di kantornya. Di sini Don mengatakan bahwa dia tidak begitu suka dengan naskah yang ditulis oleh Yuni karena menurut Don naskah itu kurang seksi dan kurang bergairah. Don pun meminta Yuni untuk mencari referensi membuat naskah yang lebih mempesona. Dalam artian, Don ingin naskah itu berisi adegan pusreng yang lebih hot lagi. Don juga mengatakan bahwa Yuli lebih baik dalam hal itu daripada Yuni. Yuni pun tampak sangat kecewa dan langsung pergi dari sana. Saat di perjalanan pulang, Yuni bertemu dengan John yang juga sedang dalam perjalanan pulang. Melihat bahwa Yuni sangatlah lesu, John menawarkan Yuni untuk minum bir bersamanya di kafe milik John. Karena sedang merasa sedih, Yuni pun tak keberatan untuk mengiyakan ajakan dari John itu. Mereka berdua pun lalu minum-minum sampai Yuni terlihat sangat mabuk. Namun entah Yuni sadar atau tidak, Yuni tiba-tiba mengatakan bahwa dia bersedia menjadi pacar John dan mereka akan merayakan hari jadian mereka malam itu juga. Singkat cerita, saat di rumah, Yuni menanyakan kepada Yuli, ada hubungan apa Yuli dengan Don? Yuli pun berkata jujur bahwa dia mengiyakan ajakan push rank dengan Don karena Don mengatakan bahwa dia akan memproduksi naskah yang ditulis oleh Yuni.
Yuli juga mengatakan bahwa dia melakukan itu semata-mata karena hanya ingin melihat Yuni menjadi penulis naskah dan juga sutradara yang terkenal, karena dia begitu sangat menyayangi Yuni. Yuni pun tampak sangat terharu dengan perjuangan adiknya itu. Tetapi dia ingin si Engasan Don mendapatkan ganjaran atas apa yang telah ia lakukan kepada Yuli. Yuni dan Yuli pun berniat untuk menjebak Don dan menghancurkan reputasinya. 나도 그 새끼 죽여버리고 싶어. Keesokan harinya, Yuni menemui John di kafe John dan mengajak John untuk meresmikan hubungan mereka secara sadar. Ini adalah pertanda bahwa semalam Yuni dengan sadar menerima John menjadi kekasihnya, dan mereka berdua pun minum-minum lagi sebelum akhirnya mereka berdua melakukan adegan pusreng. Scene berpindah di sebuah taman. Terlihat Yuli sedang menunggu kedatangan kekasihnya untuk merayakan hari ulang tahun si Yuli. Namun karena pacarnya tak kunjung datang, Yuli pun mencoba untuk menelpon kekasihnya itu berkali-kali. Namun tak ada sama sekali jawaban. Kecewa, marah, dan sedih pun menyelimuti perasaan Yuli karena dia berpikir bahwa pacarnya itu telah memberikannya harapan palsu. Yuli pun pada akhirnya memutuskan untuk pulang karena sampai malam hari kekasihnya itu tak kunjung datang. Saat di perjalanan, Yuli melihat sebuah kertas berbentuk tanda panah yang bertuliskan namanya. Yuli pun mengikuti semua tanda panah itu yang rupanya mengarah kepada pacarnya yang telah menunggunya di dalam susunan lilin yang berbentuk love. Yuli pun terlihat sangat senang dengan surprise yang pacarnya itu berikan karena seharian dia sudah bete menunggu pacarnya yang tak kunjung datang. Yuli pun sangat berterima kasih dengan hadiah gaun yang diberikan oleh pacarnya itu. Dan lalu mereka pun melakukan pusreng di dalam mobil tanpa memikirkan si sopir juga kepengen bergabung bersama mereka. Keesokan harinya, Yuni dan juga Yuli mengadakan pertemuan dengan Shiren. Yuni mengatakan bahwa Yuni akan memberikan Shiren peran yang sangat penting di film yang akan Yuni sutradarai sendiri, asalkan Shiren mau membantu mereka berdua menghancurkan reputasi si Engasan Don. Mendengar tawaran Yuni itu sangat menarik dan menguntungkan untuk keberlangsungan karirnya, Shiren pun mau bekerja sama dengan Yuni dan juga Yuli untuk menghancurkan si Don. Mereka bertiga pun langsung melakukan rencana mereka, di mana Shiren akan meminta si Don untuk menemuinya di sebuah hotel untuk melakukan pusreng bersamanya. Namun kali ini Shiren ingin melakukan pusreng dengan Don dengan cara yang sedikit berbeda, di mana Shiren ingin Don menutup matanya saat mereka sedang melakukan pusreng. Si Don yang pada dasarnya engasan mau saja melakukan permintaan Shiren itu. Saat itulah Yuni dan Yuli masuk ke dalam kamar hotel dengan membawa wartawan untuk memotret adegan yang dilakukan oleh si Engasan Don. Dan tamatlah riwayat si Don pada saat itu juga. Pada akhirnya Yuni dan juga Yuli hidup bahagia bersama pacar mereka masing-masing. Yuni juga mendapatkan tawaran dari rumah produksi yang lebih terkenal daripada milik si Engasan Don dan ingin menjadikan naskah Yuni menjadi sebuah film. 언니 너무 축하해. 나 눈물 날 것 같아. 건배 한잔 할까요? 아, 그럴까요? 자. Dan film pun selesai. Sekian dulu video dari saya saudara-saudari. Jangan lupa dukungannya supaya channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Terima kasih juga kepada kalian yang sudah subscribe dan juga like konten ini, karena itu sangat berarti untuk perkembangan channel ini dan juga keberlangsungan hidup saya. Saya Andre pamit mengundurkan diri. Terima kasih.